Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Sebagai orang yang baru aja nonton K-On!, kira-kira baru 10 tahun yang lalu, gue tertarik untuk ngebuat konten detail kecil K-On!, tapi versi terbalik. Yaitu konten yang ngebahas mengenai referensi suatu anime di anime yang lain. Contohnya sama seperti konten referensi Castle in the Sky yang pernah gue buat beberapa waktu lalu. Seperti yang sudah diketahui, K-On! Bisa dibilang sudah menjadi tolak ukur ketika seseorang lagi ngomongin soal anime musik. Terutama anime musik yang nampilin cewek-cewek imut. Mau itu Bocchi the Rock, Bang Dream, Love Live, ataupun Hibike Euphonium, nama K-On! Akan selalu muncul untuk dijadikan sebagai perbandingan. Jadi dengan ini bisa kita lihat seberapa besar pengaruh K-On! Di anime yang bertemakan musik. Nah, dengan pengaruh sebesar ini, tentu sangat wajar kalau kita akan menemukan banyak anime dan manga yang memasukkan K-On! Sebagai cameo ataupun easter egg. Dan hal itu yang bakalan gue bahas di konten ini. Tapi perlu dicatat, kalau gue hanya tahu beberapa easter egg aja, dan sebagian besar easter egg di list ini berasal dari postingan Reddit yang gue temukan. Sumbernya bakalan gue taruh di kolom deskripsi. So, ini dia semua referensi K-On! Di anime ataupun manga lain. Referensi pertama ada di manga Ore no Kohai ga Konnani Kawaii wa Keganai. Ini adalah manga spin-off dari anime Oreimo yang heroin utamanya adalah Kuroneko. Referensinya muncul di chapter 7 ketika Kuroneko sedang berada di sekolah dan tiba-tiba saja dia didatangi oleh 3 orang perempuan. Nah, 3 orang perempuan itu mengajak Kuroneko untuk bergabung dengan klub musik ringan dan minum teh bareng mereka. Kalau dilihat dari desain karakternya, ketiga orang perempuan itu sepertinya adalah Mugi, Ritsu, dan juga Yui. Lanjut referensi kedua ada di manga Bocchi the Rock. Kalau yang satu ini kalian semua sudah pasti tahu karena animenya baru aja rilis akhir tahun 2022 kemarin. Referensi mengenai K-On! Muncul di chapter 7 manga Bocchi the Rock. Chapter ini bercerita mengenai bandnya Bocchi yang ingin foto bareng untuk dipasang di poster promo mereka. Nah, di sini Ryo ngomong kalau anime dengan karakter yang melompat di opening adalah anime dewa. Lalu kita diperlihatkan bandnya Bocchi yang lagi lompat. Gambar itu mengambil referensi dari scene lompatan yang ada di opening season 1 anime K-On! Jadi anime dewa yang Ryo maksud di kalimat tadi adalah K-On! Cuma sayangnya referensi ini malah dihilangkan di versi animenya Bocchi. Lanjut ke referensi ketiga ada di manga Oregairu. Sama seperti Bocchi the Rock, gua rasa kalian semua juga sudah pasti tahu judul yang satu ini. Salah satu anime yang dapat julukan anime gue banget. Nah, di chapter 1 Oregairu, kita diperlihatkan Hachiman yang dipaksa bergabung ke klubnya Yukino, dan di sini Hachiman mengeluh sambil ngomong, aktivitas klub sangatlah cocok untuk para gadis yang membentuk band seperti di DVD. Kalimat ini sepertinya merefer ke anime K-On! Yang memang bercerita mengenai para gadis yang membentuk band. Apalagi di panel tersebut, kita diperlihatkan Hachiman yang lagi nonton TV, dan terdapat gambar perempuan dengan rambut twintail yang lagi tampil. Nah, perempuan itu kemungkinan besar adalah Azusa dari anime K-On! Dan di sebelah kanannya adalah Yui, dan di sebelah kirinya adalah Ritsu. Bukan cuma di manga, ternyata K-On! Juga sempat disinggung di versi novelnya Oregairu, yaitu di volume 5. Intinya, di sini disinggung mengenai Hiratsuka Sensei yang sempat bermain bass ketika festival budaya. Dan gaya rambut Hiratsuka Sensei terlihat mirip seperti pemain bass lain dari Something On. Nah, kalimat ini sudah jelas merefer ke karakter Mio dari anime K-On! Yang juga sama-sama mempunyai rambut hitam panjang, dan dia juga memainkan alat musik bass, sama seperti Hiratsuka Sensei. Berikutnya, referensi keempat ada di manga Detektif Conan, tepatnya di chapter 936. Di sini karakter bernama Sonoko ngomong kalau dia baru saja menonton movie tentang grup band perempuan dan hal ini ngebuat dia juga ingin ikut ngebuat band. Lalu Conan bertanya, apakah Sonoko tahu bermain alat musik? Dan Sonoko menjawab kalau dia tahu caranya bermain drum. Lalu Sonoko ngomong kalau drummer perempuan di film yang dia tonton sangatlah keren dan karakter itu mirip seperti dirinya. Nah, karakter yang dia maksud kemungkinan besar adalah Ritsu, yaitu drummer di anime K-On! Dan Ritsu juga menggunakan ikat kepala dengan gaya rambut yang sama seperti Sonoko. Jadi bisa dibilang movie yang Sonoko tonton pada saat itu adalah movie-nya K-On! Lanjut referensi kelima ada di anime Beelzebub. Di episode 56, kita diperlihatkan 4 orang karakter di anime ini, yaitu Natsume, Shiro-chan, Himekawa, dan Kanzaki yang lagi memikirkan nama kedua. Lalu setelah itu, mereka pun memutuskan untuk menentukan nama kelompok mereka, dan di sini salah satu nama yang Kanzaki sarankan adalah Hokago Yogurt Time. Nah, nama ini tentu saja merefer ke nama band Yui di anime K-On! Yaitu Hokago Tea Time. Bahkan di scene ini, mereka juga menggunakan warna biru sebagai latarnya, sama seperti poster animenya K-On! Yang juga menggunakan latar biru. Next, referensi ke-6 ada di anime Teikyu. Buat yang gak tahu, Teikyu adalah anime pendek dengan durasi 2 menit dan animenya sudah mencapai season 9. Simpelnya, ini adalah anime komedi tentang 4 orang gadis dan 2 karakter utamanya adalah anggota dari klub tenis. Nah, referensi K-On! Muncul di season 3 episode 7 yang bercerita mengenai Yuri yang baru saja masuk sekolah dan dia ingin bergabung dengan klub tenis. Lalu, sama seperti manga di Ore no Kohai, tiba-tiba saja muncul 3 orang gadis yang mengajak Yuri untuk bergabung di klub musik ringan dan mereka membawa poster yang bertuliskan makan yang manis-manis sepuasnya.
Kalau dilihat dari desain karakternya, karakter yang paling kanan adalah parodi Mugi yang bisa dilihat dari model alisnya. Lalu yang di tengah adalah gabungan dari Mio dengan rambut panjangnya dan Yui dengan jepit rambutnya. Dan karakter yang kanan sepertinya adalah gabungan dari Azusa dengan rambut twintailnya dan Ritsu dengan ikat kepalanya. Poster yang mereka bawa juga merupakan parodi dari poster yang Mugi buat di anime K-On! Episode 1 Season 1. Lalu setelah dari season 3, parodi K-On! Muncul kembali di season 9 episode 5. Di sini kita diperlihatkan para member klub musik ringan yang lagi ngobrol sambil minum teh, yang mana ini adalah hal yang akan selalu kita temukan di anime K-On! Cuma bedanya di sini kita diperlihatkan parodi dari karakter Ritsu. Lanjut, referensi ketujuh ada di anime Hanamaru Youchien. Buat yang gak tahu, simpelnya ini adalah anime tentang tingkah laku random para bocah TK dan juga guru-gurunya. Nah, referensi K-On! Muncul di bagian akhir episode 3, di mana kita diperlihatkan beberapa orang yang sedang berdiri di depan restoran. Scene ini bisa dibilang sangat singkat, jadi wajar kalau banyak dari kita yang tidak sadar. Kalau diperhatikan, di gambar ini terdapat dua orang gadis SMA yang menggunakan seragam berwarna biru dan rok berwarna abu-abu. Mereka juga terlihat sedang membawa gitar di pundaknya. Nah, kedua orang gadis itu terlihat sangat mirip seperti Azusa dan juga Yui dari anime K-On! Berikutnya, referensi ke-8 ada di anime Joshiraku. Ini adalah anime yang bercerita tentang 5 orang gadis yang bekerja sebagai rakugo, yaitu storyteller tradisional Jepang. Buat yang belum pernah nonton anime ini, gua rasa kalian mungkin lebih familiar dengan ending anime Joshiraku daripada animenya sendiri, karena ending anime Joshiraku bisa dibilang lumayan viral di internet. Nah, referensi K-On! Di anime ini sempat muncul di episode 6. Di sini mereka berempat lagi duduk ngobrol, dan salah satu karakternya yaitu Tetora ngomong kalau mereka bisa saja masuk ke manga Time Kirara. Mendengar hal itu, Kigurumi ngomong, bukankah itu membosankan? Dan Tetora membalas, tidak ada yang salah dengan membosankan. Kau tahu kan, sama seperti para gadis SMA yang bermain alat musik ringan. Nah, para gadis SMA yang Tetora maksud di sini sudah pasti merefer ke anime K-On! Karena K-On! juga merupakan bagian dari manga Time Kirara. Referensi berikutnya muncul di episode ke-10. Di sini mereka memparodikan anime Detroit Metal City, dan salah satu karakternya yaitu Mari ngomong kalimat ini. Tapi sekarang kita lebih terlihat seperti versi jahat dari klub musik ringan tertentu. Nah, kalimat ini lagi-lagi merefer ke anime K-On! Apalagi anime K-On! juga memang sering menampilkan parodi karakter dari anime Detroit Metal City. Lalu di akhir penampilan mereka, salah satu karakternya yaitu Gangyo ngomong kalau dia berharap bisa pergi ke Inggris. Kalimat ini merefer ke anime K-On! Movie, di mana seluruh anggota klub musik ringan pergi jalan-jalan ke London. Lanjut, referensi ke-9 ada di anime Kokoro Connect. Buat yang gak tahu, ini adalah anime drama tentang sekelompok anak SMA yang saling bertukar kepribadian. Dan tentu saja, karena ini adalah anime drama, maka akan ada banyak masalah yang bisa bikin nyesek. Nah, yang menarik, ternyata anime ini menyimpan easter egg K-On! Di dalamnya, dan hal ini bisa kita temukan di bagian awal episode 2. Kalau kalian perhatikan, di sebelah kiri layar terdapat seorang gadis SMA dengan rambut twintail dan dia terlihat sedang membawa gitar. Kalau dilihat dari ciri-ciri ini, maka bisa kita simpulkan kalau karakter tersebut adalah cameo Azusa dari anime K-On! Lagi pula, kalau memang yang ngebuat anime ini cuma pengen ngebuat karakter background biasa, harusnya mereka tidak perlu kerja ekstra untuk ngegambar bagian gitarnya. Berhubung mereka dengan sengaja ngegambar cewek twintail dengan gitar, maka bisa kita pastikan kalau detail yang satu ini memang disengaja. Next, referensi ke-10 ada di anime Himoto Umaru-chan S. Buat yang nggak tahu, ini adalah episode spesial dari seri anime Umaru. Referensinya bisa kita temukan di episode ke-10. Di sini, Umaru dan yang lainnya lagi ngebahas mengenai scene konser yang ada di dalam anime. Dan Umaru ngomong kalau saat ini fans anime modern sudah tidak lagi tertarik melihat scene konser yang standar. Nah, ketika ngomongin kalimat tadi, kita diperlihatkan beberapa gambar anime yang kena sensor. Dan salah satunya adalah gambar ketika Hokago Tea Time lagi tampil. Nah, mumpung kita lagi bahas scene ini, sekalian aja gue sebutin anime lain yang ikutan muncul di sini, yaitu Haruhi Suzumiya, Idolmaster, dan Love Live. Lalu, anime terakhir yang menampilkan referensi K-On! Adalah anime Watamote. Buat kalian yang sering ngikutin channel ini, pasti familiar dengan anime Watamote. Simpelnya, Watamote adalah anime tentang seorang perempuan yang hidupnya mengenaskan dan sangat memalukan untuk kita lihat. Nah, meskipun anime ini sangat mengenaskan, tapi ternyata anime ini menyimpan banyak sekali parodi dan juga easter egg. Salah satu parodi yang muncul di anime ini adalah tentang K-On! Parodi pertama bisa kita temukan di episode 9 ketika Tomoko lagi bersih-bersih. Di sini, Tomoko menemukan kastanyet miliknya dan kita pun diperlihatkan scene ini. Nah, scene tadi merupakan parodi dari episode 1 K-On! Yang memperlihatkan Yui sedang bermain kastanyet. Lalu parodi kedua bisa kita temukan di episode ke-11. Kali ini Tomoko lagi berhayal dan dia lagi cosplay jadi karakter Azusa dari anime K-On! Di sini juga kita diperlihatkan sosok yang menyerupai Mio, Ritsu, Yui, dan Mugi yang lagi ngobrol sambil minum teh. Nah, itu tadi semua referensi K-On! Yang ada di anime dan manga lain. Kalau ternyata masih ada anime lain yang menampilkan referensi K-On! tapi nggak gue masukin ke dalam konten ini, silakan aja komen di bawah. Kalau ada banyak, gue bakal lanjut bikin part 2-nya. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sekian dari gua yang baru aja nonton K-On! 10 tahun yang lalu. Makasih semua yang sudah mendengarkan, dan bye-bye.